saya dari Dalil Islam dan rekan Saya Dinis Johidi. kami dari FH1D ingin menjelaskan tentang definisi pelanggaran HAM berat. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang klaim atas kenikmatan sebuah kehidupan yang layak pada tarif yang paling minimum. Pelanggaran HAM terjadi jika yang dilanggar adalah hak-hak berjenis non-derogable. Adapun unsur-unsur yang menyertai dari pelanggaran berat HAM dilakukan secara sistematis dan bersifat meluas. Secara sistematis dapat diartikan hal tersebut dilakukan sebagai suatu kebijakan yang sebelumnya tidak direncanakan. Pelanggaran HAM berat juga memiliki unsur menimbulkan akibat yang meluas atau widespread. Hal ini biasanya mengarah kepada jumlah korban yang sangat berat dan kerusakan serius secara luas yang ditimbulkannya. Namun demikian hingga saat ini belum ada definisi yang baku mengenai pelanggaran HAM berat. Istilah pelanggaran HAM berat yang telah dikenal dan digunakan pada saat ini belum dirumuskan secara jelas baik dalam resolusi, deklarasi, maupun dalam perjanjian HAM. Namun, secara umum dapat diartikan sebagai pelanggaran secara sistematis terhadap norma-norma HAM tertentu yang sifatnya lebih serius. Pelanggaran HAM berat menurut Theo van Boven, kata berat menerangkan kata pelanggaran, yaitu menunjukkan betapa parahnya akibat pelanggaran yang dilakukan. Kata berat juga berhubungan dengan jenis hak asasi manusia yang dilanggar sesuai Statuta Roma yang menjadi dasar pendidikan Mahkamah Internasional Tindak Pidana yang menjadi jurisdiksi mahkamah itu adalah jenis pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran HAM berat yaitu A. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan kelompok agama dengan cara yaitu satu dengan cara membunuh, yang kedua mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota-anggota kelompok, yang ketiga menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh ataupun sebagiannya, yang keempat memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan yang kelima adalah memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Secara umum, kejahatan genosida dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak berbeda dengan pengertian kejahatan genosida menurut Statuta Roma tahun 1968 pasal 6. B. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, 6. Penyiksaan, 7. Pemerkosaan, perbudakan seksual secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemanduan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain setara, 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan yang diakui secara umum sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 9. Penghilangan orang secara paksa. 10. Kejahatan apartheid. C. Kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan perang yang merupakan bagian dari rencana politik maupun rencana besar yang merupakan pemufakatan jahat. Pada pasal 8 Statuta Roma, kejahatan perang diartikan bermacam-macam. Berdasarkan Geneva Convention tanggal 12 Agustus 1949, kejahatan perang diartikan sebagai suatu tindakan atau serangan terhadap seseorang atau sesuatu yang dilindungi konvensi Jenewa, yaitu 1. Dengan sengaja membunuh, 2. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk percobaan biologis, 3. Dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau kerusakan serius pada tubuh atau kesehatan, 4. Pengerusakan parah dan menguasai secara tidak sah suatu benda, bukan diarahkan oleh paksaan militer dan hukum, 5. Pemaksaan tahanan perang atau orang yang dilindungi untuk bekerja
bekerja secara paksa di bawah kekuatan musuh. 6. Dengan sengaja merampas tahanan perang atau orang yang dilindungi secara HAM. 7. Pengusiran dengan cara melawan hukum atau pemindahan secara melawan hukum. 8. Dengan cara menyandra. D. Kejahatan agresi. Kejahatan agresi merupakan salah satu jenis kejahatan yang ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf D. Yaitu namun masih terdapat beberapa pendapatan ketika kejahatan agresi ini dimasukkan ke dalam statuta Roma. Amerika adalah pihak yang paling keberatan apabila kejahatan agresi dimasukkan ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Amerika lebih suka apabila yang menentukan kejahatan tersebut adalah Dewan Keamanan PBB. Keberatan yang diajukan Amerika tersebut tidak dapat tanggapan positif dari negara lain, termasuk negara-negara yang terhubung dalam itu. Meskipun demikian, pada hasil akhirnya Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat menggunakan yurisdiksinya atas suatu tindakan agresi. Dewan Keamanan PBB merupakan pihak yang berwenang untuk menentukan tersebut masuk ke dalam kejahatan agresi atau tidak. Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali dalam peradilan penjahat Perang Dunia II di Jepang maupun di Tokyo. Selanjutnya pasca perang hingga saat ini melalui pembentukan peradilan internasional yang baik yang bersifat permanen, yaitu ICC atau International Criminal Court. Apabila ditelaah dari kejahatan terhadap kemanusiaan, maka unsur-unsur adalah secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan bukannya merupakan kejahatan yang spontan atau sporadik. Pengertian sistematis berkaitan dengan kebijakan yang melatar belakangi terjadi tindak pidana tersebut, sedangkan pengertian meluas atau widespread cenderung merujuk kepada jumlah korban atau masif, skala kejahatan dan sebarang tempat. Selanjutnya unsur yang kedua adalah pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari atau dimaksudkan untuk menjadikan bagian serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil. Tetapi perlu ditegaskan bahwa untuk dapat dipidana karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak diisyaratkan bahwa si pelaku telah mengetahui seluruh karakteristik dari serangan untuk rincian pasti dari perencanaan atau polisi negara atau organisasi tersebut. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.